Selamat malam pemirsa. Highlight of the day dari Hai TV kembali hadir dengan informasi terkini seputar pandemi COVID-19. Bersama saya, Angelin Jo. Pemirsa, selama 1 tahun pandemi, banyak aspek yang terdampak. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Tak sedikit usaha pariwisata yang terpaksa gulung tikar akibat pandemi. Berbagai upaya pun dilakukan agar usaha terus bertahan, seperti Hotel Flamingo, mengalami penurunan 50% pengunjung hingga pengurangan jam kerja karyawan. Hotel Flamingo di kota Serang, Banten tetap dapat bertahan di tengah pandemi. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Setelah 1 tahun berlalu pun, masih banyak usaha yang kesulitan untuk bertahan hidup. Beberapa di antaranya sedang dalam proses pemulihan, seperti Hotel Flamingo di Serang, Banten. Hotel Flamingo mengalami penurunan pengunjungnya cukup drastis, sekitar 40 hingga 50% dari biasanya. Meski sudah mulai ada peningkatan pengunjung, Hotel Flamingo belum dapat dikatakan pulih kembali. Jadi paling untuk penanggulangannya supaya kita tidak terlalu membebani, mungkin dari untuk harga kamar kita kasih diskon gitu segala macamnya. Jadi supaya bisa meningkatkan tingkat okupansinya ini. Berarti selama pandemi ini sering diskon ya Hotel Flamingo? Sering diskon ya, karena kalau tidak begitu tamu nggak ada yang menginap, Mbak. Selain memberikan potongan harga kamar, manajemen Hotel Flamingo juga mengupayakan berbagai cara lainnya agar dapat bertahan, seperti menghentikan operasi beberapa fasilitas dan mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan guna menghemat biaya pengeluaran. Hari mengaku, pihak manajemen memiliki kendala terbesar dalam memberikan upah untuk karyawannya di tengah pandemi. Strategi yang kita gunain itu kita paling hanya mengurangi jam kerja. Kita nggak sampai kepada yang ke PHK gitu, karena kan mereka juga butuh kerja juga ya. Apalagi masa pandemi, semua orang banyak yang di PHK, sulit cari kerja juga. Jadi akhirnya kita punya inisiatif strategi mengurangi jam kerja aja. Jadi yang biasa normalnya masuk sebulan 26 hari, kita cuma masuk 20 hari. Cuma kalau untuk pandemi ini memang tingkat pengeluarannya sama pendapatannya lebih besar pengeluaran, Mbak. Karena dari okupansi kamar tadi yang menurun, sedangkan biaya operasional kita tetap, jadi keuntungan kita memang kecil. Jasa menyewa ballroom menjadi penyelamat untuk pihak hotel. Dalam keadaan pandemi seperti ini, manajemen hotel memberikan pilihan untuk melaksanakan acara secara semi terbuka, guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Biasanya, penyewa ballroom digunakan untuk acara-acara seperti seminar hingga dinas pemerintahan. Penyewa ballroom memberikan untung yang lebih besar untuk pihak hotel, lantaran biaya operasional yang dibutuhkan juga lebih kecil dibandingkan penyewaan kamar. Acara-acara inilah yang membantu manajemen Hotel Flamingo menutupi biaya pengeluarannya. Selain ballroom, Hotel Flamingo juga menyediakan fasilitas lapangan bulu tangkis, futsal, dan karaoke yang disewakan untuk umum. Tak jarang, Hotel Flamingo mendapatkan tamu berupa atlet-atlet yang sedang atau akan mengikuti pertandingan. Hingga saat ini, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menjaga sektor pariwisata tetap hidup. Bantuan pemerintah berupa tunjangan dan subsidi sudah diterima oleh manajemen Hotel Flamingo. Selama ini sih kita udah pernah dapat tunjangan juga dari pemerintah untuk karyawan-karyawan semacam BLT. Itu kita juga pernah dapat. Terus untuk perusahaannya sendiri kita dapat juga tunjangan dari pemerintah. Hari berharap pemerintah dapat secepatnya mengatasi pandemi COVID-19 agar sektor pariwisata dapat kembali seperti sedia kala. Kalau setahu yang saya dengar untuk sektor pariwisata ini segera akan dibuka kembali untuk sektor pariwisata. Nah itu kemungkinan kita bisa mendapatkan tingkat okupansi yang lebih tinggi karena hotel sendiri itu adalah penunjang dari objek pariwisata. Gitu. Jadi misalkan ada objek pariwisata di mana di situ pasti ada hotelnya gitu karena untuk menunjang objek pariwisata tersebut. Tefani untuk Hai TV melaporkan. Sementara itu, bagaimana dengan kondisi sektor hiburan? Selama masa pandemi, pentingnya menjaga jarak dan tidak berkerumun membuat hampir semua bioskop tutup dan tidak beroperasi. Munculnya drive-in senja
membawa sensasi baru dengan menonton bioskop dalam mobil, sehingga dapat tetap menjaga jarak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Selin yang sudah ada di lokasi. Menonton film ala tahun 80-an kini telah tersedia di Tangerang. Saat ini, saya sedang berada di Darwin Senja, tepatnya di lapangan parkir utara Mall Alam Sutra. Lapangan parkir ini telah dipadati oleh pemirsa yang hendak menonton film The Last Chef. Darwin Senja dapat menjadi alternatif bagi pemirsa yang rindu akan suasana menonton di bioskop. Pasalnya, pemirsa dapat menonton dari kenyamanan mobil sendiri. Dapat dikatakan, cara ini terhitung relatif lebih aman. Bukan hanya film dari luar negeri, Drive-In Senja juga menayangkan film buatan tanah air. Seleksi film pun berbeda-beda setiap minggunya. Bagaimana nih proses kurasi atau pemilihan film yang diterapkan oleh Drive-In Senja? Kan tiap minggu, tiap harinya berbeda ya? Biasanya kita lihat antusias pengunjung lagi biasa, atau enggak kadang-kadang kita juga selalu buat polling di Instagram. Jadi kayak kita ngasih pilihan beberapa film, terus mereka customer yang milih di Instagram, lalu dari situ berdasarkan polling tersebut biasanya kita langsung milih film tersebut. Jadilah maksudnya kayak film itu ditayangkan berdasarkan customer. Kayak Bohemian Rhapsody yang hari ini ya? Iya, salah satunya kayak gitu. Berbeda dengan bisnis hiburan lainnya, Drive-In Senja justru baru memulai bisnisnya saat pandemi. Hal ini pun mendapatkan reaksi positif dari masyarakat. Apa yang mendorong bisnis Drive-In Senja buat buka saat pandemi? Jadi kita buka karena adanya COVID-19 sekarang, terus kita membuat ini tuh untuk orang-orang untuk kayak sebagai pilihan baru yang tadi orang-orang nggak bisa ke bioskop. Sekarang kita menyediakan Drive-In Senja ini gitu. Nah, jadi kayak kita memberi experience baru. Jadi sampai sekarang ya awalnya gara-gara itu memberi experience baru itu. Menurut kakak gimana sih reaksi masyarakat setelah Drive-In Senja ini? Itu ada kan terhitung baru ya? Kita kan masih dibilang mau 1 tahun. Nah, kalau dilihat dari antusiasmenya sih, alhamdulillahnya dari awal sampai saat ini antusiasnya juga masih dan makin tinggi karena dilihat dari sosmed, dilihat dari tiket sales juga itu juga masih terbilang cukup ramai. Terus juga masih juga viral konten-konten kita di luar gitu kan. Ditambah juga para penontonnya juga masih suka share-share konten-konten di sini, jadi masih antusiasme masih tinggi banget. Ditambah ternyata di Instagram pun permintaan buat buka di kota-kota lain seperti kayak misalnya di Bogor, di Kalimantan, bahkan di Makassar sendiri pun ada gitu. Jadi antusiasmenya sih masih tinggi banget gitu. Drive-In Senja buka setiap hari Jumat dan Sabtu dengan 2 opsi jam tayang, yaitu pukul 6 sore dan 8 malam. Bagi pemirsa yang ingin mencoba pengalaman menonton dari mobil, dapat beli tiket di loket.com, TixID, atau GoTix. Salim Febriani untuk Hai TV melaporkan. Pandemi yang berlangsung juga berdampak terhadap sektor pendidikan. Banyak kampus dan sekolah yang tidak beroperasi dan merugikan fasilitas di sekitarnya. Apakah fasilitas sekitar kampus seperti Indekos terkena dampaknya? Berikut pernyataan dari Head of Operational Dekostel, sebuah bisnis manajemen Indekos. Kalau kita untuk kos-kosan pasti sangat berdampak. Dekostel itu mulai bahasa kasar mulai goyang itu tuh di April 2020. Sampai akhir tahun 2020 kemarin itu kita kurang 50% dari jumlah penghuni kita. Berdiri sejak Juli 2018, manajemen Dekostel harus merasakan penurunan penghuni secara signifikan. Awalnya, manajemen Dekostel yang berada di klaster Alogio menangani 105 rumah dengan jumlah penghuni 800 hingga 900 orang. Sayangnya, sejak April 2020 hingga akhir tahun, Dekostel mengalami penurunan hingga 50%. Beberapa upaya terus Dekostel lakukan,
Salah satunya adalah meningkatkan pemasaran melalui media sosial dan juga aplikasi bernama Mamikos. Harga indekos selama pandemi juga ikut menyesuaikan. Demi mendapatkan penghuni, harga yang ditawarkan masih dapat dinegosiasikan sehingga mencapai kesepakatan. Yang awalnya kadang ada yang harga udah net, harga mati, ya kita masih bisa bantu untuk nego lagi gitu. Menyesuaikan keadaan aja kita. Selain itu, pihak The Coastal memberikan diskon bagi penghuni yang hanya menitipkan barangnya saja. Pemasukan lain The Coastal dapatkan dari penghuni yang melakukan deposit. Jadi keep deposit itu mereka tidak stay di kos, tapi kamar mereka itu tidak kita jual ke penghuni yang lain. Jadi mereka sewaktu-waktu mau balik, mereka bisa langsung masuk ke kamar mereka yang dulu. Meskipun begitu, The Coastal terus berusaha agar tidak ada karyawan yang di PHK atau mengalami pemotongan gaji. Kita belum ada kepikiran untuk untuk PHK staff tidak ada. Jujur pemotongan gaji staff juga tidak ada. Ya kita fight apa adanya aja gitu loh. Pemirsa, adanya pandemi juga membawa dampak pada Ramadan tahun ini. Namun, masyarakat Serang tetap antusias dalam mencari takjil sebagai makanan untuk berbuka puasa. Berbagai macam takjil dan juga makanan berbuka puasa dapat ditemukan di kota Serang. Selain itu, kota Serang memiliki makanan khas daerah sebagai makanan berbuka yang hanya dapat ditemukan ketika bulan Ramadan. Rekan saya Tefani sudah ada di kota Serang untuk memberikan informasi selanjutnya. Hari menjelang sore, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Masyarakat mulai mencari bahan untuk berbuka puasa. Saat ini saya sedang berada di sekitaran Pasar Rama Serang dan terlihat antusiasme masyarakat yang tinggi dalam membeli makanan berbuka puasa. Nah, di tengah pandemi pun masyarakat masih tetap berburu takjil seperti cendol, lalu cincau, dan aneka gorengan dan makanan berat lainnya. Berbagai jenis takjil dapat ditemukan di Pasar Rama Serang, mulai dari makanan manis seperti kue-kue hingga makanan berat untuk sahur keesokan harinya. Nah, tetapi masyarakat Serang memiliki selera yang berbeda dari yang lainnya. Masyarakat Serang lebih memilih untuk berbuka dengan makanan-makanan khas Serang seperti ada kue apem, lalu ketan bintul, lalu ada kerupuk asinan. Nah, apa sih ketan bintul itu? Ketan bintul adalah makanan khas asal Serang. Biasanya jajanan yang satu ini disantap dengan serundeng ataupun kuah empal daging sapi. Uniknya, ketan yang digunakan dalam ketan bintul tidak lagi berbentuk bulir pada umumnya. Beras ketan yang sudah dikukus akan ditumbuk sampai melekat dengan satu sama lain. Teksturnya menjadi serupa seperti ketupat, namun lebih kenyal dan lengket. Rasanya yang gurih menjadi incaran setiap masyarakat Serang ketika berbuka puasa. Sayangnya, protokol kesehatan masih belum diterapkan secara maksimal di tempat ini. Masih terlihat masyarakat yang tidak mengenakan masker dan saling berdempetan. Tak jarang penjual mendapat teguran karena menimbulkan kerumunan. Bagi pemirsa yang ingin berburu ketan bintul dan takjil lainnya, dapat menerapkan protokol kesehatan guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Tefani untuk Hai TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup Highlight of the Day hari ini. Tetap saksikan Highlight of the Day dari Hai TV setiap hari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Angelin Jo, sampai jumpa.